Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu kebenaran yang akan terungkap sebentar lagi. Oke Virgo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Di Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Kartu kedua. Di sini ada Four of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Chariot. Kartu keempat. Di sini ada Strange. Kartu kelima. Di sini kita punya Seven of Swords. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Queen of Swords. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Three of Cups. Oke. Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kebenaran yang akan terungkap sebentar lagi. Oke Virgo, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Three of Cups. Nah, di kartu ini tergambarkan bahwa akan ada kebahagiaan, akan ada kesejahteraan, dan akan ada kemajuan-kemajuan, ya, dalam sektor-sektor kehidupanmu, seperti kemajuan dari kegiatanmu, keharmonisan, membaiknya hubungan antara kamu dan lingkungan sekitar, serta antara kamu dan orang-orang sekitarmu. Serta mulai meningkatnya pendapatan ataupun penghasilan yang kamu miliki saat ini. Sehingga mengakibatkan ada begitu rasa gejolak, ya, rasa emosi yang begitu senang, happy, dan begitu mungkin kamu merasakan seolah kehidupanmu memiliki warna kembali. Nah, jadi ada warna tersendiri yang akhir-akhir ini terjadi di dalam kehidupanmu. Dan ini semua datang bukan dengan begitu saja. Ya, ini semua datang karena benar-benar kamu mampu membawanya hadir ke dalam kehidupanmu. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki dirimu, dengan cara menemukan lingkungan yang tepat, serta dengan cara menerima kenyataan, menelan, ya, kebenaran di masa lalumu, ya. Meskipun pahit, tetapi itulah kenyataannya, itulah kebenarannya. Dan dengan begitu, kamu akan lebih bisa mengkoreksi dirimu, mengevaluasi dirimu, dan mengatur kembali langkah dan strategi apa yang harus kamu ambil, sehingga langkah berikutnya kamu telah susun rencana dengan sangat baik dan maksimal, sehingga terciptalah berbagai macam kemajuan dan peningkatan dari apa yang kamu lakukan selama ini. Nah, jadi baru-baru ini mungkin kamu dibuat syok, ya, dibikin seolah tidak percaya, ya, di mana kamu disadarkan oleh kebenaran yang terungkap, oleh kenyataan pahit, ya, karena selama ini apa yang mereka tutupi, apa yang mereka sembunyikan dari kamu akhirnya terbongkar, ya, seperti ada kebohongan, seperti ada manipulasi, seperti ada penyelewengan dana ataupun pemanfaatan, ya, dari beberapa pihak ini memanfaatkan nama baikmu, memanfaatkan nama korporasimu, ya, sehingga menyebabkan berbagai hal yang bisa dia lakukan dan endingnya mengakibatkan kerugian, mengakibatkan di blacklistnya, ya, namamu, pekerjaanmu, perusahaanmu, ataupun bisnis dan usahamu. Nah, jadi memang selama ini kamu telah
menggantungkan harapanmu terlalu besar kepada pihak-pihak ini, kepada orang-orang ini, ya. Kamu taruh kepercayaan yang begitu banyak kepada mereka, ya. Karena apa? Karena mungkin selama ini berjalan dengan begitu baik, berjalan dengan begitu lancar, ya. Dan ada profit yang selalu bisa dipertahankan, ya. Tetapi itulah akhirnya, ya, yang menyadarkan kamu bahwa memang tidak seharusnya kita menaruh kepercayaan 100%, ya, kepada orang lain. Bahwa tidak seharusnya kita menggantungkan seluruh mimpi dan harapan kita kepada orang lain. Karena apa? Karena suatu saat seseorang akan bisa berubah sesuai kondisi dan situasi. Nah, mungkin saja selama ini kenapa dia bisa mempertahankan profit, ya, membuat keuntungan itu seolah-olah masih di rata-rata yang wajar begitu, ya. Mungkin selama ini yang dia lakukan adalah gali lubang tutup lubang. Nah, jadi ada modal yang dia benamkan untuk mempertahankan profit yang rata-rata air. Nah, dan bulan berikutnya begitu lagi. Sehingga seiring waktu itu dilakukan dan akhir-akhir ini semua itu sudah tidak mampu lagi dia lakukan. Karena apa? Karena lubangnya sudah terlalu besar. Nah, dari situlah kebohongan terbongkar, dari situlah kebenaran terungkap, dan kamu mulai menyadari bahwa inilah ending, inilah akhir, ya, dari pekerjaanmu, dari bisnis dan usahamu, dan harus kamu relakan. Meskipun pahit, meskipun sulit. Karena apa? Karena mungkin mata pencaharianmu di sana. Ya, tetapi mau apa lagi? Ya, ada permainan di situ, ada pengkhianatan di situ, ada penyelewengan keuangan di sana, ya. Dan itu sudah berlangsung mungkin sejak lama dan baru-baru ini kamu baru mengetahui. Nah, setelah kamu ketahui, barulah kamu baru bisa memikirkan bahwa tidak akan semua orang seide dan sependapat dengan kita. Dan tentunya tidak akan semua orang bisa kita bahagiakan. Begitu sebaliknya. Orang lain juga begitu. Tidak akan mampu membahagiakan semua orang termasuk kamu. Nah, jadi jika kita menaruh harapan yang terlalu tinggi kepada seseorang, pada akhirnya kita akan kecewa. Nah, jadi dari situlah kamu mulai bisa menyusun strategi kembali, menemukan lingkungan yang tepat, ya, mencari pekerjaan, mencari bisnis dan usaha dengan sumber daya yang kamu miliki seperti, ya, sedikit pengalaman, ya, ada skill di sana juga, ada lisensi kependidikanmu yang lumayan baik. Ya, nah inilah untuk bekal kamu menemukan pekerjaan kembali, menemukan hal-hal hebat di dalam kehidupanmu. Dan benar saja, seiring berjalannya waktu, di saat kamu dipertemukan dengan lingkungan yang tepat, dengan orang-orang yang sehat, begitu, ya, di saat itulah kamu bisa membawa kemajuan berbagai macam kegiatan-kegiatanmu. Dan bukan untuk kamu saja, ini juga berdampak untuk lingkungan sekitarmu, untuk orang-orang sekitarmu. Jadi ada kemajuan secara bersama-sama. Makanya di sini tergambar ada rasa senang, rasa bahagia yang kamu rasakan karena hari-harimu begitu bermakna, begitu berwarna saat ini. Karena apa? Karena lingkungan sekitar, orang-orang sekitar itu sudah semakin saling memahami antara kamu dan lainnya. Saling menghargai, saling menaruh kepercayaan yang baik, begitu, ya. Sehingga kenyamanan ini memang tidak dibuat-buat, tumbuh dengan begitu saja, sehingga membuat kamu dan lingkungan sekitar itu menjadi semakin bersemangat, menjadi termotivasi untuk terus memberikan yang terbaik, sehingga kemajuan secara bersama-sama itu tidak terelakkan lagi. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Nah, ini adalah keberuntungan, ya. Keberuntungan, keberkahan yang datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu. Jadi ada perubahan yang datang dengan tiba-tiba. Nah, tiba-tiba maksudnya di sini dengan sangat cepat, ya. Tentunya ini tidak datang dengan begitu saja, ya. Dia datang begitu cepat karena ada usaha. Karena ada perjuangan yang begitu gigih dari kamu. Nah, jadi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu usahakan, benar-benar membuahkan hasil yang baik saat ini. Nah, jadi keberuntungan ini, keberkahan ini memang
bukan datang dengan sendirinya, tetapi datang karena kamu yang menariknya. Nah, jadi di saat kamu menerima kenyataan, memaafkan keadaan, memaafkan orang-orang, pihak-pihak yang dulu menghancurkan kamu, ya, dan memaafkan dirimu sendiri, dan dengan begitu kamu memiliki pikiran, hati, dan perasaan yang begitu tenang dan lega. Nah, dan di saat memiliki ketenangan inilah kamu bisa melangkah, berjuang, melakukan hal yang terbaik di luar batas kemampuanmu. Karena apa? Karena ada pemikiran yang begitu tenang. Nah, dan dengan begitu alam semesta juga bisa melihat kesungguhanmu, perjuanganmu, dan ketulusanmu di dalam bekerja sama, berkomunikasi, memperlakukan orang-orang dan lingkungan yang baru-baru ini kamu temukan kembali. Nah, dari situlah keberkahan, keberuntungan mulai menyinari kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, jadi di saat kamu dulu dihadapkan dengan kebenaran yang ya bisa dikatakan menyakitkan ya, mengecewakan ya begitu. Karena apa? Karena di satu sisi kamu berusaha mati-matian untuk mempertahankan, untuk memperjuangkan bagaimana agar kegiatan ini bisa bertahan, bisa maju dan bisa sukses. Ya, di sisi lain ya pihak-pihak orang-orang yang ada di sana itu malah mengkhianati kamu, malah berbeda pendapat dengan kamu. Sehingga di saat terpuruk itulah kamu memiliki pemikiran yang mungkin ya udah aku pasrahkan apapun itu ya hanya kepada Sang Pencipta, dan keesokan harinya akan kugantungkan harapanku kepada kekuatanku sendiri. Nah, jadi kamu pasrah di sini bukan menyerah, tetapi kamu benar-benar gantungkan seluruh harapan dan mimpimu kali ini benar-benar hanya kepada dirimu sendiri, dan tentunya dengan bimbingan Sang Pencipta. Nah, makanya dari situ kamu mulai bisa fokus dengan pemikiran, dengan ide, dengan gagasan begitu ya, dengan cara apalagi, solusi apalagi. Nah, jadi langkah dan strategi telah kamu susun di malam hari dan untuk kamu lakukan di esok harinya. Nah, jadi sehingga itu kamu lakukan setiap hari benar-benar telah membawa dampak baik, dampak besar terhadap kemajuan dan peningkatan di setiap kegiatanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Chariot. Nah, jadi Chariot adalah kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan, kedewasaan serta kematangan ya. Dan kematangan ini kamu dapati dari perjalanan hidupmu yang begitu panjang, yang penuh liku, yang penuh rintangan begitu ya, dan kamu mampu mengendalikan dirimu sampai detik ini ya, sehingga membuat kamu mampu mengatasi setiap permasalahan apapun yang muncul di dalam kehidupanmu. Nah, inilah kebijaksanaan, inilah kedewasaan. Nah, jadi seperti seekor ya bisa dikatakan ini unicorn ya. Unicorn yang begitu anggun, yang begitu cantik, yang begitu indah ya. Di sebuah malam yang begitu tenang serta penuh dengan cahaya ya, dan disitulah dia bisa menatap ke depan ya, melihat dan memantau dengan seksama ya apa yang ada di depannya dan apa langkah berikut yang harus dilakukannya. Nah, jadi kamu benar-benar bisa mampu menilai, melihat ya, dan mengendalikan setiap situasi yang akan terjadi di dalam kehidupanmu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Strength. Nah, jadi Strength adalah kekuatan ya, kekuatan untuk bisa menaklukkan hati orang-orang yang ada di sekitarmu ya. Kali ini ya, di saat bertemu dengan lingkungan yang sehat, kamu mampu taklukkan hati mereka dengan kelembutan, dengan hal-hal baik yang kamu miliki, dengan kesahajaan, dengan kesantunan, serta dengan kejujuran dan tanggung jawab yang bisa kamu perlihatkan dengan sangat jelas kepada mereka. Nah, jadi mereka juga bisa melihat bahwa sikapmu, ya, kualitasmu itu adalah kualitas yang baik.
Nah, jadi perbuatan baikmu, cara komunikasi yang elegan begitu ya. Menyampaikan pendapat dengan santun begitu ya, menerima pendapat orang lain juga dengan sangat bijaksana begitu ya. Sehingga mereka bisa melihat ketulusan, bisa melihat kualitas di dalam dirimu, dan lingkungan yang ada di sekitarmu juga tidak ingin di saat kamu melakukan kebaikan begitu ya. Nah, mereka juga melakukan hal yang sama untuk dirimu. Nah, jadi ada timbal balik. Jadi, di saat kamu memberikan dampak baik, mereka juga memberikan dampak baik. Sehingga tumbuhlah kenyamanan, tumbuhlah rasa percaya. Dan inilah semangat ya yang menjadikan semangat dan motivasi besar untuk masing-masingnya melangkah maju dan berkembang daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, jadi ada rasa puas, rasa lega dan rasa bangga karena benar-benar lingkungan yang kamu temui saat ini ya, orang-orang yang ada di sekitarmu ya, benar-benar jauh dari hal-hal buruk ya, jauh dari kebohongan, jauh dari persekongkolan jahat begitu ya, jauh dari pengkhianatan, jauh dari perbuatan yang dilakukan sembunyi-sembunyi demi merugikan orang lain atau siapapun ya, dan jauh dari perbuatan yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan keinginannya. Nah, jadi lingkungannya benar-benar sehat, orangnya benar-benar positif, makanya kamu sudah bisa bernafas lega, merasa puas dan merasa bangga atas apa yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, jadi ada pandangan yang jauh ke depan ya. Pola pikir yang begitu matang, begitu terbuka dan sangat positif. Nah, inilah mungkin salah satu kebijaksanaan. Ya, jadi pola pikirmu, cara pandangmu itu tidak lagi sempit. Ya, memang kamu pernah dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan, berbagai macam keterpurukan. Ya, tetapi itulah hal situasi yang mendewasakan kamu, yang membuat kamu lebih baik, sehingga saat ini kamu benar-benar menjadi seseorang yang bijak, matang, serta memiliki pola pikir, pandangan ya, yang sangat jauh, yang sangat terbuka, yang sangat positif, dan memiliki pola pikir yang bisa dikatakan brilian. Oke ya, saya rasa itulah pembacaan kita kali ini. Virgo sahabatku, dan semoga temanku Virgo benar-benar akan mampu mengungkap kebenaran ya, meskipun pahit, meskipun sulit, tetapi itulah kebenarannya. Dan dengan menerima kenyataan, maka kamu akan bisa melakukan hal-hal yang terbaik lagi, mencoba lagi, berjuang lagi, dan sehingga di saat ada momentum, di saat ada kesempatan, di saat itulah kamu pergunakan semaksimal mungkin untuk memajukan dan meningkatkan kehidupanmu kembali. Dan setelah itu terwujud, maka kebahagiaan dan kenyamanan akan segera hadir ke dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.